Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat di daerah ini. Karena Rangga Hadi pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan agama Islam, serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan Hari Pasamuan Agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para sentana agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam, yaitu pada Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Berbeda dengan daerah-daerah kabupaten lain khususnya di Jawa Timur yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti atau dari suatu candi dan dari peninggalan sejarah yang lain, tetapi hari lahir Lamongan mengambil sumber dari buku wasiat, silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa kuno yang disimpan oleh juru kunci makam Giri di Gresik. Almarhum Bapak Muhammad Badawi di dalam buku tersebut ditulis bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam Pasamuan Agung pada tahun 976 Hijriah. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari, dan bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, maka panitia khusus penggali hari jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari, dan bulannya. Setelah panitia menelusuri buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, serta sejarah para wali dan adat istiadat pada waktu itu, akhirnya panitia menemukan bukti bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku pada zaman Kasunanan Giri dan kerajaan Islam di Jawa waktu itu selalu melaksanakan Pasamuan Agung yang utama dengan memanggil menghadap para adipati, tumenggung, serta para pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Islam pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Garebeg Besar atau Idul Adha. Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam Pasamuan Agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah. Selanjutnya panitia menelusuri jalannya tarik Hijriah dipadukan dengan jalannya tarik Masehi dengan berpedoman tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juni tahun 622 Masehi. Akhirnya panitia menemukan bahwa tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei tahun 1569 Masehi. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kabupaten Lamongan sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan Kesultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan keranggan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan, serta yang mengangkat atau mewisuda Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang, melainkan Kanjeng Sunan Giri IV. Hal itu disebabkan Kanjeng Sunan Giri prihatin terhadap Kesultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Di samping itu, Kanjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing dari Eropa, yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Tumenggung Surajaya adalah Hadi yang berasal dari Dusun Cancing yang sekarang termasuk wilayah Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sejak masih muda, Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri dan menjadi seorang santri yang dikasihi oleh Kanjeng Sunan Giri karena sifatnya yang baik, pemuda yang terampil, cakap, dan cepat menguasai ajaran agama Islam serta seluk-beluk pemerintahan.
Disebabkan pertimbangan itu, akhirnya Sunan Giri memeluk Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut, Sunan Giri memberikan pangkat Rangga kepada Hadi. Ringkasnya sejarah, Rangga Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong, akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruhan tersebut. Adapun kawasan yang disebut Kenduruhan tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap bernama Kenduruhan, berstatus kampung di Kelurahan Sidokumpul, wilayah Kecamatan Lamongan. Di daerah baru tersebut, ternyata semua usaha dan rencana Rangga Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama di dalam usaha menyebarkan agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pesantren untuk menyebar agama Islam peninggalan Rangga Hadi sampai sekarang pun masih ada. Selain kisah Rangga Hadi atau Mbah Lamong, ternyata di Lamongan juga ditemukan sebuah situs yang merupakan warisan dari nenek moyang. Situs Pataan juga disebut Patakan dari nama yang disebut dalam prasasti yang dikaitkan dengannya. Merupakan satu kompleks kecil kepurbakalaan yang secara administratif terletak di Dusun Montor, Desa Petaan, Sambeng, Kabupaten Lamongan. Kompleks ini pada saat dilaporkan berupa reruntuhan bangunan dan berada di dalam lahan milik Perhutani KPH Mojokerto. Meskipun berbatasan dengan lahan milik penduduk, bangunan-bangunan yang ditemukan di sini mencakup candi, struktur yang diduga stupa, reruntuhan gapura, dan pagar keliling. Masyarakat sekitar sebelumnya sudah mengetahui suatu gundukan besar tanah yang ditumbuhi pepohonan yang disebut-sebut sebagai gua. Baru pada tahun 2011 adalah Supriyo dalam penelusurannya berhasil menemukan candi yang ternyata bertempat di gundukan yang disebut gua itu. Selanjutnya BPCB Jawa Timur pada tahun 2013 setelah menerima laporan melakukan tindak lanjut pengecekan instansi yang berwenang. Tidak ditemukan angka tahun pada kondisi saat ditemukan maupun penelitian. Bangunan ini diperkirakan berkaitan dengan apa yang disebut dalam prasasti Patakan yang tersimpan di Museum Nasional Indonesia yang berisi pemberian status SIMA atau bebas pajak bumi terhadap desa Patakan karena mereka bertugas memelihara bangunan suci Sanghyang Patahunan. Jika benar demikian, maka bangunan ini dibangun pada masa Airlangga dari Kerajaan Medang Kahuripan dan tampaknya terus terpelihara sampai masa Majapahit. Selain itu, dalam prasasti Terep pada tahun 1032 Masehi diceritakan, Airlangga pernah dikalahkan dalam peperangan oleh pasukan dari selatan yang dipimpin Raja Perempuan, sehingga ia dan sejumlah bala tentaranya harus meninggalkan keraton di Wawatan Mas dan berlindung di Patakan, karena ada jaminan keamanan dan perlindungan dari masyarakat di sana. Temuan pendukung dugaan pembangunan dari masa Airlangga adalah temuan pecahan tembikar dari dinasti Song yang sezaman dengan masa tersebut. Pihak BPCB Jawa Timur telah melakukan 4 kali ekskavasi penelitian terhadap situs ini, yaitu pada tahun 2013, pada tahun 2018, pada tahun 2019, dan pada tahun 2020. Sesuai kegiatan penelitian pada tahun 2019, bangunan ini diperkirakan berciri Buddhisme. Namun sampai penelitian pada tahun 2020 tidak diketemukan bukti kuat yang mengarah kepada ciri keagamaan tersebut. Bangunan-bangunan di situs ini disusun dari batu blok yang dibuat dari batu putih atau batu gamping. Ini menjadikan sebagai situs unik karena kebanyakan candi di Jawa dibangun dari batu andesit atau batu bata. Selain bangunan di situs ini, bangunan kepurbakalaan yang dibuat dari batu putih contohnya adalah kompleks makam Sunan Derajat dan situs Bulu Jowo di Tuban.